PTPN 4 Regional 1 Unit Usaha Kebun Rambutan terletak di Desa Payabagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan ketinggian 18-27 meter di atas permukaan laut. Struktur organisasi unit usaha kebun rambutan dipimpin oleh manajer, 2 asisten kepala tata usaha, asisten personalia, 8 asisten afdeling, dan 2 kepala keamanan. PTPN 4 Kebun Rambutan terdiri dari 8 afdeling dengan luas lahan 6.742,17 hektar dengan komposisi areal kelapa sawit seluas 5.635,19 hektar dan karet seluas 1.106,98 hektar. Kegiatan apel pagi setiap hari dilakukan di depan kantor pada pukul 6.30 WIB yang dipimpin oleh asisten afdeling dan mandor 1. Kegiatan apel dilakukan untuk menyampaikan pengarahan mengenai rencana kerja hari itu, mengevaluasi kinerja hari sebelumnya yang ada di lapangan, serta memotivasi para pekerja agar bekerja lebih baik lagi di lapangan. Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan atau TBM. Penyiangan gulma dengan metode CMIS atau weeding merupakan pengendalian gulma dengan menggunakan bahan kimia baik di TBM dan TM. Bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan pengendalian gulma yaitu herbisida berbahan aktif glifosat, larutan metsulfuron, dan garlon. Dicampurkan glifosat sebanyak 1,8 liter dengan larutan metsul sebanyak 3,2 liter yang dibuat ke dalam jerigen bervolume 5 liter. Dilakukan pencampuran bahan kimia dan air di dalam sprayer yaitu knapsack, dicampur dengan 16 liter air dan 400 ml campuran larutan glifosat serta 20 ml larutan garlon. Dilakukan penyemprotan ke bagian piringan sawit dan pasar pikul yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma secara efektif di sekitar tanaman sawit. Kastrasi merupakan tindakan membuang bunga jantan dan betina pada tanaman kelapa sawit, bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif tanaman. Dilakukan pemotongan pada seluruh bunga jantan dan betina yang ada di pohon sawit dengan menggunakan alat dodos. Dikumpulkan seluruh bunga jantan dan betina yang sudah dikastrasi ke dalam karung, kemudian disusun di gawangan mati. Global Telling pada TM dan TBM. Dilakukan monitoring terhadap intensitas serangan hama kumbang tanduk atau Rites rhinoceros dengan menetapkan pusat perhitungan atau PP, penentuan unit sampel atau US, dan pohon sampel atau PS. Dilakukan pemotongan pelepah tertentu untuk mendeteksi secara visual gejala serangan hama pada daun dan batang, serta menandai pohon sesuai kategori yaitu pusat perhitungan, pohon sampel lingkaran 1 dan 2. Dilakukan pencatatan hasil temuan serta pelaporan data monitoring kepada mandor kebun untuk tindak lanjut pengendalian. Dilakukan pengendalian hama ulat kantong, Metisa plana, dan kumbang tanduk Rites rhinoceros di tanaman belum menghasilkan. Dilakukan pencampuran bahan kimia berupa 25 ml palmarin, 25 ml matarin, dan 25 ml asefat, kemudian dicampur dengan air. Dilakukan penyemprotan pada bagian tanaman sawit yaitu daun, batang, dan pucuk. Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack. Aspol atau assisted pollination merupakan kegiatan penyerbukan serbuk sari jantan ke bunga betina pada tanaman kelapa sawit. Aspol bertujuan untuk membantu penyerbukan alami yang terganggu karena jumlah bunga jantan kurang atau dikarenakan musim hujan yang panjang. Tahapan aspol dilakukan identifikasi polen yang ideal untuk dilakukan penyerbukan.
Dipersiapkan bahan berupa polen dan talkum, kemudian dicampurkan polen sebanyak 100 gram dan talkum sebanyak 400 gram dalam botol khusus atau botol penyemprotan. Dilakukan pembukaan dompet bunga betina untuk memastikan seluruh bagian bunga betina pada buah kelapa sawit terserbuki secara optimal. Dilakukan penyemprotan tepat ke arah seluruh bagian bunga betina agar dapat meningkatkan produksi tanin buah segar atau TBS. Pengembang biakan Eladobius cameronicus. Dilakukan pengumpulan bunga jantan tua kelapa sawit yang mengandung larva atau imago Eladobius cameronicus, kemudian dipotong menjadi bagian yang kecil. Dimasukkan bunga jantan ke dalam kandang atau inkubator serangga atau kandang pelepasan, tujuannya untuk memfasilitasi proses penetasan dan pertumbuhan kumbang dewasa. Dilakukan pemeriksaan dan perawatan kandang, dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi lingkungan tetap optimal, seperti kelembapan, suhu, dan sirkulasi udara dalam kandang. Dilakukan pemantauan pada kumbang dewasa yang telah menetas, dikumpulkan dan disiapkan untuk pelepasan ke lingkungan kebun. Pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM. Dilakukan injeksi batang pada batang tanaman sawit untuk mengendalikan hama ulat kantong atau Metisa plana dan ulat api atau Setothasea asigna. Dicampurkan bubuk Caseva Tisadora 75 sp sebanyak 600 gram, dicampur dengan air bersih sebanyak 1400 ml dan diaduk hingga merata. Dilakukan pembuatan lubang pada batang dengan menggunakan bor, memastikan bahwa yang terkena bor adalah batang bukan pelepah. Lubang yang dibuat 1 meter di atas permukaan tanah dengan kemiringan alat bor dengan sudut 45 derajat. Disuntikan larutan Asefat yang sudah disediakan ke dalam tiap lubang sebanyak 15 ml pada tiap pokok. Ditutup lubang yang sudah disuntikan Asefat menggunakan tanah. Dilakukan penunasan pada tanaman sawit dengan memangkas pelepah yang dilakukan hingga hanya menyisakan 1 pelepah di bawah buah atau 1 tonggos. Dilakukan pengecekan jumlah pelepah yang tersisa pada setiap pokok, yang ditetapkan sebanyak 44 pelepah guna menjaga keseimbangan fisiologis dan struktur tanaman. Dipotong pelepah menjadi 3 bagian dan disusun rapi di gawangan mati, bertujuan untuk mencegah potensi kecelakaan kerja serta menjaga kebersihan area kebun. Pengendalian gulma secara mekanis atau manual. Dilakukan pembersihan gulma di sekitar piringan menggunakan cangkul dengan lebar 1,5 meter sampai 1,7 meter dari batang tanaman sawit. Agar mengurangi persaingan antara gulma dan tanaman budidaya, sehingga tanaman dapat tumbuh optimal dan menghasilkan hasil yang maksimal. Pengendalian hama secara biologis. Dilakukan penanaman bunga pukul 8 sebagai pengendalian hama secara biologis untuk menarik musuh alami hama sebagai bentuk pengendalian hayati di areal perkebunan. Dengan membuat lubang tanam dengan kedalaman sekitar 8-10 cm dan jarak antar tanaman sekitar 25-30 cm. Ditanam bunga pukul 8 Turnera subulet sebanyak 1-2 bibit untuk setiap lubang tanam. Kemudian disiram tanaman pukul 8 yang sudah selesai ditanam. Dilakukan juga penanaman bunga air mata pengantin dengan membuat lubang tanam dengan kedalaman 20 cm dan jarak antar tanaman sekitar 50-75 cm. Ditanam bunga air mata pengantin sebanyak 2 tanaman untuk tiap lubang tanam. Diikat benang ke kawat dan melilitkan tanaman ke benang yang berfungsi sebagai tempat menjalarnya bunga agar arahnya seragam dan tidak berantakan.
Dilakukan kegiatan pemanenan tandan buah segar atau TBS dengan menggunakan alat egrek pada tanaman kelapa sawit yang telah matang panen. Dikumpulkan brondolan secara manual, yaitu memungut buah yang jatuh di sekitar pohon dan memasukkannya ke karung untuk dikumpulkan. Dipindahkan brondolan sawit dari angkung ke dalam karung untuk mempermudah proses pengangkutan ke tempat timbangan. Ditimbang hasil panen, yaitu brondolan sawit dengan menggunakan timbangan gantung dan dicatat untuk keperluan pelaporan produksi. Dibuat pengkodean tandan buah sawit dengan memberi tanda angka sebagai identitas blok atau pohon asal untuk keperluan pencatatan hasil panen. Kemudian dilakukan pengangkutan tandan buah sawit atau TBS ke truk setelah dipanen untuk memindahkan hasil panen dari kebun ke tempat penimbangan atau pabrik kelapa sawit. Perhitungan fruit set dan fruit to bunch. Dilakukan penimbangan tandan buah segar atau TBS menggunakan timbangan gantung sebagai bagian dari perhitungan rasio fruit to bunch. Dilakukan pemotongan tandan buah segar atau TBS untuk memisahkan bagian atas, tengah, dan pangkal untuk memudahkan penghitungan jumlah dan berat buah. Dipisahkan buah berdasarkan posisi di tandan, yaitu atas, tengah, dan pangkal untuk mengamati sebaran dan potensi perkembangan buah dalam penilaian kualitas produksi. Dilakukan kegiatan pemotongan spikelet dan perhitungan jumlah buah normal dan abnormal sebagai data dasar untuk menentukan persentase fruit set. Dilakukan kegiatan pemisahan buah menjadi 3 kategori, yaitu parthenocarpi, buah tengah, dan buah atas untuk analisis fruit set. Ditimbang buah hasil pemisahan, dibuat di dalam plastik untuk menghitung rasio fruit to bunch, yaitu perbandingan berat buah terhadap berat tandan keseluruhan.